Kalau pejabatnya cinta kepada masyarakat juga kayaknya nggak akan membiarkan oknum-oknum berkeliaran mungkin. Mereka juga cinta. Cinta. Cinta uang. Selamat malam bagi yang nontonnya malam-malam, selamat pagi ya bagi yang nontonnya pagi, selamat siang bagi yang nontonnya siang, selamat sore bagi yang nontonnya sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah acara pertama mungkin ya, podcast episode 1 di channel YouTube Ipmah KPC UIN yang mohon maaf nih yang diundangnya agak kurang waras gitu ya. Jadi dia ini mahasiswa garis kurang waras, Agak klinge ya. agak cringe gitu. Cringe. Karena ini syutingnya sudah malam dan tadinya kita asalnya mau membahas perihal kepemudaan, kemudian perihal kedaerahan, tapi temanya mendadak berubah jadi perihal cinta gitu karena udah malam itu biasanya obrolan laki-laki itu tentang cinta. Cinta dewasa. 18 plus. 21 plus. Bebas. Oke. Pokoknya cinta. Keren. Saya akan memulai perbincangan ini dengan apa itu cinta? Cinta. Cinta itu dikategorikan sebuah kata benda tapi tidak berbentuk. Kata benda. Tapi tidak berbentuk. Oke. Contoh, ini bensin, ada bentuknya, Iya. ada barangnya. Kalau cinta, saya akan memberikan cinta yang begitu besar. Apa sih cinta gitu? Tapi bentuk fisiknya nggak ada. Tapi itu hanya dimiliki oleh perasaan, dan perasaan itu absurd. Absurd gitu. Absurd. Kenapa perasaan disebut absurd? Karena setiap orang itu memiliki perasaan, tapi setiap orang itu belum tentu memiliki cinta. Karena cinta itu lahir daripada rasa manusiawi dan juga rasa kepedulian terhadap sesama. Dan rasa saling suka, saling sayang satu sama lain. Nah, gini, tadi kan berbicara tentang cinta itu lahir daripada rasa kemanusiaan, Oke. rasa peduli, Hmm. rasa kasih sayang gitu kepada sesama. Kenapa ketika cinta itu terlahir dari rasa kasih sayang, rasa peduli, kenapa cinta pun malah bisa melahirkan rasa kebencian, permusuhan, bahkan dendam gitu tah. Sebab itulah manusia diciptakan untuk saling memilah dan memilih. Karena benci itu sebetulnya cinta. Lawan kata cinta, banyak orang yang menganalogikan itu benci. Tetapi sebetulnya lawan kata daripada ataupun antonim daripada cinta itu sebetulnya tidak peduli. Tapi kalau misalnya benci itu masih ada rasa sayang. Bahkan itu tuh bentuk cinta dalam bentuk lain. Misalnya Hasbi suka ke cewek, tapi si cewek malah benci, ilfil dan sebagainya. Itu tuh bentuk cinta karena ada bentuk keterikatan perasaan tetapi dalam bentuk yang lain. Jadi cinta itu gimana sih sebenarnya? Jadi definisi cinta itu bisa dalam berbentuk baik ataupun buruk. Tapi lawan katanya yang jelas itu tidak peduli. Misalnya orang labuh ya di motor. Kusabab mana misalnya teh sebagai teman, tapi ada rasa cinta dalam artian kita baturan orang otomatis kudu ditulungan ya panggil di jalan. Tapi misalnya maneh menganggap orang sebagai musuh, menganggap orang sebagai nggak usah masa bodoh gitu, bodoh teuing sadek nyusup dek pagi kop teuing gitu kan. Nah misalnya panggil di jalan apa maneh teh wau ka orang tapi diantar eta teh Itu tuh salah satu bentuk cinta juga gitu. bukan nyata lawan katana. Lawan katanya. Tapi tadi katanya disebut lawan katanya juga, meskipun kita benci juga itu bisa disebut cinta dalam hal lain. Gimana? Beda, mun benci itu hampir mirip dengan sinonim. Benci itu sinonim. Hanya dengan perbedaannya lawan katana. Tapi kalau misalnya antonim ataupun perbedaannya itu tidak peduli. Oh, jadi lawan kata cinta itu sebenarnya bukan benci, Tapi tidak peduli. Betul. Jadi ada perbedaan antara benci dengan tidak peduli gitu. Karena beda, jelas beda. Kalau benci hanya ada perasaan aing benci kasia gitu. Tapi kalau tidak peduli nggak usah leos gitu kan. Tanpa perasaan. Betul. Jadi perasaannya itu yang disebut cinta tuh. Iya. Oke. Perasaan dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain.
Contohnya gimana maksudnya dalam Misal, kata lain? ada sepasang kekasih cowok dan cewek. Ketika jalan itu memandu kasih. Tetapi ketika ada sepasang kekasih yang saling bertengkar di jalan, itu tuh ada rasa kebencian, rasa emosi dan sebagainya, itu pun masih bentuk cinta dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain. Mm. Kemudian rasa, berarti cinta itu bisa diterapkan, bisa didapatkan dari berbagai hal dan kepada berbagai hal juga berarti. Betul. Seperti halnya kita itu cinta kepada tanah air. Kalau kata Hasyim Asy'ari kan hubul waton minal iman. Nah, iman siap. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Nah, itu tuh salah satu cinta juga. Definisi cinta itu memberikan kedamaian dan juga kebebasan terhadap manusia yang lainnya juga. Kita tidak bisa dijajah oleh tirani berbentuk manusia, tetapi kita juga mampu menghegemonikan diri kita terhadap negara kita sendiri, memberikan impact dan juga kecintaan kita itu dengan prestasi, dengan mengupgrade diri supaya tidak kuulen, muncul orang mah nolep lah. Terus tidak hanya serta-merta menjadi pemuda rebahan saja, tapi memberikan peran. Berarti pemuda-pemuda rebahan nih yang sekarang hobinya, apalagi lagi Covid kan di rumah terus nih. Hobinya tuh rebahan, tidur di kasur. Itu berarti mereka tidak memiliki cinta gitu. Tetapi mereka melakukan apa selama rebahan? Itu yang perlu dipertanyakan. Misalnya rebahan, scroll TikTok, ataupun bikin konten misalnya setiap malamnya kan tidak tahu. Tapi misalnya mereka hanya kerjaannya rebahan, tetapi di satu sisi ketika mereka bergerak, memberikan bentuk kecintaannya, ya itu tidak masalah. Yang salah itu kerjaannya cuman ngegame, rebahan, tidur, makan, main, game tanpa ada suatu gerakan sosial ataupun gerakan yang memberikan kecintaannya, bentuk cintanya terhadap lingkungan dan sebagainya. Itu yang patut dipertanyakan. Gunanya apa sih ya teh hirup teh gitu tah. Tapi kan kalau gawe ngegame kan, ngegame juga bisa menghasilkan gitu. Ketika menghasilkan berarti dia memberikan sebuah cinta gitu. Betul, tapi kan itu hanya sesekali eventan. Enggak, kan ada yang emang kerjaannya ngebuat kontennya game misalkan, kayak di TikTok ngebahas tentang game itu, cara mainnya atau kayak gimana nya gitu, strateginya gitu. Ya itu tidak masalah kan, tadi cuma ketika memang dia melakukan suatu gerakan walaupun hanya dalam satu hari itu sekitar 15 menit, itu tidak apa-apa gitu. Yang penting dia sudah menyumbangkan cinta gitu. Betul. Gerakannya itu menghasilkan suatu impact lah, impact, perubahan. Satu langkah ke maju, bukan satu langkah mundur. Bukan diam di tempat juga. Betul, tidak stagnan. Karena kan kata Rasulullah pun, cobalah lebih baik daripada hari ini, jangan sama dengan hari ini untuk hari esok. Kurang lebih seperti itulah. Terus ketika berbicara cinta dan juga ke daerah, kita kan selalu bermasalah nih, khususnya para pemuda ya, malu gitu kan untuk di daerah. Malu untuk mengeluarkan potensi dirinya. Betul. Gitu. Padahal anjing aing teh bisa kayak gituan mah gitu. Anjing kok aing ge sorangan jadi gitu tah. Tapi kan kita terbentuk dengan yang namanya kultur dan juga konstruk sosial daripada masyarakat. Gimana tuh konstruk Misal, sosial yang menghalangi seseorang untuk memberikan impact? Misal ada kumpulan kerja bakti. Ya. Otomatis kerja bakti diisinya oleh para bapak-bapak. Ya, biasanya gitu. Ya. Anak-anak muda pengen gabung selalu di-cut. Misalnya ada anak-anak muda yang kerjanya itu memiliki kerja otak, bukan kerja fisik gitu. Ya walaupun tidak menafikan gitu bahwa kerja fisik juga perlu. Tetapi karena pemuda itu identik dengan pola pikirnya yang maju. Misalnya cara membuat jembatan setapak gitu yang seharusnya dibutuhkan waktu oleh bapak-bapak 10 hari, tapi sama anak muda bisa sampai 2 hari gitu. Bisa lebih cepat. Teknologi terbarukan gitu kan ibaratnya. Tapi karena berhubung konstruksi sosial, maneh mah ngora kene can ngartina naon. Ataupun geus we budak ngora mah pangakutankeun naon gitu tah. Geusika atau naon. Tapi karena berhubung itulah anak-anak mudanya menjadi malas gitu. Karena konstruksi sosial daripada masyarakatnya yang enggan untuk membantu atau memberikan ruang produktif bagi pemuda,
akhirnya ya kesulitan gitu anak-anak mudanya untuk lari cepat gitu. Tapi ada kalanya gini yang biasa aku jumpai nih ya, Siap. ketika kita kembali nih terjun ke daerah kita atas rasa cinta kita pada daerah kita gitu kan, kita ingin melakukan sesuatu demi daerah kita. Awalnya kayak orang-orang di daerah kita tuh kayak welcome, sok welcome gitu. Ketika kita memberikan sebuah ide yang mungkin merasa orang-orang, bukan orang-orang tua ya, orang-orang yang sudah lebih lama lah ya, sudah lebih lama berkontribusi itu merasa tergeser gitu oleh kinerja kita atau oleh ide-ide kita, sehingga kayak seakan-akan kita tuh malah jadi dimusuhi gitu. Betul. Seakan-akan ide kita tuh jadi dianggap kayak tidak berguna, jadi diolok-olok gitu dah. Jadi dipersulit ketika kita ingin menuangkan ide-ide cemerlang kita gitu. Itu gimana? Jadi seharusnya ada pola sinergitas antara aparat setempat, tokoh masyarakat dan juga tokoh pemuda. Tiga elemen ini bisa saling bersinergi. Di situ ada bentuk ketersalingan. Jadi jangan sampai konsepnya itu pak aing-aing, tetapi ketersalingan. Misalnya, berhubung si tokoh pemuda ini anak muda, otomatis pemikirannya kritis. Kita harus ngasih masukan kita ke mereka. Ataupun anak mudanya sebaliknya. Berhubung orang tua yang lebih berpengalaman mungkin lebih tahu cara menanganinya dibanding kita. Ataupun ke pemerintah. Ternyata pemerintah punya akses nih untuk ngasih jalan ataupun ngasih keuangan. Mungkin bisa menyambungkannya sampai ke atas. Nah, kayak gitu. Seharusnya mah begitu pemerintah ke bawahnya. Ada pola kerjasama yang dimana pemerintah itu harus didengarkan dan saluran terdengarkan oleh masyarakatnya itu lewat tokoh masyarakat. Nah, dari tokoh masyarakat beralihlah ke yang lain dan dari sanalah terbentuk yang namanya kecintaan secara kolektif kolegial. Cinta juga ada kolektif kolegialnya. Betul, karena dalam cinta itu tidak bisa dibangun oleh sendirian, tetapi harus berdua dan juga bisa kalau bisa banyak kan secara masyarakat. Jadi kita ngebahas tentang cinta itu nggak selalu antara seorang Laki-laki dan perempuan saja. Tapi berbicara cinta juga tidak harus kepada lawan jenis. Betul. Bisa kepada, maksudnya cinta kepada hewan, cinta Betul. kepada lingkungan, kepada Betul. sosial masyarakat. Nah, itu. Nah, kita kan tadi berbicara tentang cinta, berbicara juga tentang berkontribusi pada daerah gitu ya. Apa sih nih menurut Bung Fikri ya? Menurut Bung Fikri, apa sih yang solusi apa lah ya yang harus dilakukan agar anak-anak daerah itu cinta kepada daerahnya dan tidak tergerus oleh kemajuan zaman, oleh kemajuan teknologi gitu kan. Dengan kemajuan teknologi kan kita bisa pergerakan arus budaya juga cepat kan. Betul. Gitu, kita bisa tahu budaya luar, kita bisa dengan mudah terpengaruh budaya luar. Oke lah, misalkan nggak semuanya budaya dari luar itu buruk, tapi bagaimana dengan semua budaya luar yang masuk gitu, dengan semua budaya luar yang mulai kita terapkan pada kehidupan kita gitu kan, tapi anak-anak daerah itu tetap dapat mencintai daerahnya sendiri gitu, agar cintanya kepada daerahnya itu semakin kuat. Jadi gini, dalam proses globalisasi ada yang namanya pembangunan karakter. Pembangunan karakter ini didasari oleh cinta. Cinta yang seperti apa? Cinta daripada pemerintah terhadap golongan muda. Cintanya itu berbentuk apa? Kecintaan terhadap tanah airnya, terhadap budayanya. Dan bagaimana sih cara mengimplementasikannya? Yaitu dengan pola pendidikan karakter yang dibangun dengan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan, kalau dulu ada pendidikan Pancasila. Terus ubah jadi PKN. Iya. Iya. PPKN dulu baru jadi PKN. Iya. Nah, permasalahannya sekarang para tokoh budaya di setiap daerah
baik di pelosok ataupun di perkampungan, ini kurang yang namanya rangkulan. Mereka itu selalu menggencar-gencarkan para tokoh tokoh budayanya. Ayo kita cintai budaya, ayo melestarikan budaya, ayo latihan. Nah, permasalahannya itu ada di anak muda yang kurang tersadarkan. Anjing gitu, naon sih aing kudu latihan calung ibaratnya. Nanti aing kudu make baju pangsi misalkan Anjing nih jadul gitu tah, jadul atau atau era gitu era, make anjing gitu nih teh. kuno mending kene make jeans gitu tah, anjing gaya gitu tah, atau make baju nu gombrang kan ke trennya anu all size gitu, Oversize. oversize gitu tah. Mm-mm. Tapi sebetulnya ketika budaya-budaya lama itu tetap dilestarikan dan budaya baru diterima untuk dielaborasikan dengan budaya lama, sebetulnya bisa menjadi kesinambungan. Cuma permasalahannya ini harus ada kerjasama juga antara semua elemen, dan penyadarannya ini tidak bisa secara langsung, harus secara bertahap. Misalnya ada suatu daerah di pedesaan, kita studi kasusnya pedesaan. Satu daerah, misalnya satu desa itu terdiri dari 10 RW. Nah, dari 10 RW ini pasti memiliki coraknya masing-masing. Ada yang berbudaya jaipongnya, kesilatnya, Ada yang rafa sengkarnya, dan sebagainya. Lalu ada juga yang lebih ke gotong royongnya yang kuat. Nah, misalnya dari 10 RW ini ada yang diambil, misalnya itu RW 7. Nah, ketika RW 7 ini memiliki potensi, desa harus turun ke sana benar-benar mengawal, digali potensinya, dan itu dijadikan RW percontohan. Biar RW yang lain iya, gitu. ketika RW pencontohan ini masuk, dijadikan RW pencontohan, otomatis dari RW lain mengirimkan delegasinya secara bertahap. Orang-orang yang sudah tersadarkan disalur-salurkan, dan nantinya ketika sudah selesai pendidikannya, kembali lagi ke RW-nya masing-masing. Akhirnya membuatlah masing-masing individunya ataupun masing-masing kelompok. Karena dalam proses pelestarian budaya itu tidak serta-merta hanya berbasis ajakan-ajakan saja, tetapi perlu aksi nyata. Dan selain daripada aksi nyata pun, anak muda sekarang itu lebih tergiur dengan tempat yang ada wifi kan. Ya jelas. Iya. Nah, Benar. jadi Pasti. bagaimana ketika untuk mengumpulkan suatu anak muda di suatu tempat yang jelas, misalnya atau ada wifi mau bayar 1 juta bagian 352.000 jadi itu. Yang se-RW mah buatlah program desa itu, dana desa kan banyak. Iya, hampir 2M Iya, per tahun. betul. Seenggaknya tiap RW buatlah misalnya di kantor RW-nya 1 RW 1 wifi dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Satu kakak punya 1 password aksesnya tuh, misalnya kan bisa. Hanya digunakan ketika anak-anaknya latihan atau sedang rapat, itu boleh dipergunakan. Atau kayak sekarang juga segala pakai Zoom kan, pakai Iya. Gmeet berguna juga sih. Iya. Terus nantinya itu pun bisa jadi roda perekonomian juga wifi tersebut tuh. Biasanya setiap harinya dari 10.000 per hari ataupun 5.000 kan, itu jadi roda perekonomian untuk keberlangsungan wifi tersebut. Dan bisa menjadi ekonomi kreatif juga sebagai budaya baru tuh. Nah, tapi budaya lamanya sambil dipertahankan juga, kayak gotong royong, saling musyawarah. Nah, di situ ketika masyarakat kumpul walaupun lewat HP ya, tapi ketika ada suatu gerakan, orang-orang itu dituntutlah dengan buat peraturan ketika rapat seharap HP-nya disimpan di depan, kan bisa. Dan ketika udah selesai silahkan main game lagi, mabar bareng. Itu salah satu bentukan-bentukan untuk membentuk solidaritas kemasyarakatan kayak gitu. Kayaknya udah banyak ya kita ngebahas tentang cinta doang gitu, meskipun ya karena sangat umum sekali ya. Betul, cinta general. sebenarnya sangat luas gitu, jadi gak akan bisa beres gitu. Kapan beresnya ngebahas tentang cinta? Itu baru hanya cinta kepada daerah, kepada masyarakat, kepada budaya, dan hanya sedikit gitu kan. Betul, baru semuanya. Terakhir aja ini dari Bung Fikri tentang cinta ya. Apa yang gimana ya?
Apa pentingnya cinta sih? Terakhir itu aja. Apa pentingnya cinta bagi kehidupan kita? Kalau menurutku ya, cinta itu sebagai fondasi awal untuk melakukan suatu hal. Saya dari tadi ngerokok karena bentuk kecintaan saya terhadap rokok untuk mencari ketenangan dan relaksasi. Dengan atas dasar cinta, saya menyalakan korek api, menyalakan rokok itu dan menghisapnya dengan tenang. Itu salah satu bagian cinta saya terhadap diri saya pribadi. Karena berbicara cinta, memang gitu secara lingkungan ini terdiri daripada banyak orang di dalamnya. Rokok itu terdiri dari tembakau, cengkeh dan sebagainya. Tetapi di balik rokok juga, setiap satu linting rokok ini dibentuk oleh beberapa orang di belakangnya. Nah, dari satu linting dibentuk oleh beberapa orang, ada banyak petani di dalamnya. Jadi rokok Para ini menghidupi banyak orang menghidupi juga. banyak orang juga. Makanya saya menghisap rokok itu bentuk kecintaan saya terhadap mereka untuk bisa makan, Bisa dengan hidup, kerja, bisa hidup, dapat pekerjaan. dapat pekerjaan. Lalu kemudian kecintaan saya terhadap mereka juga membentuk, oh, orang teh kudu cinta lingkungan ya. Yang geus lah orang pepelakan tembakau di desa teh nya di pasir teh, di lembur teh datangan belian. Jadilah selinting tembakau. Jadi setiap ada para petani yang panen, ya kita coba belilah dari sana. Sebagai putaran ekologi juga. Kemudian penjagaan lingkungan pun ya jangan lepas, buang sampahlah pada tempatnya. Buang Terus, puntung rokok jadi mana aja ya ada asbaknya. Ada asbaknya. Terus ketika memang di suatu gunung sudah gundul, itu patut dipertanyakan. Misalnya, oh, gunung tersebut digunduli karena untuk perumahan. Nah, itu perlu kita kawal Enggak oleh boleh. anak-anak muda. Karena pusat ekosistem itu ada di pegunungan, di gunung-gunung. Sedangkan sekarang gunung-gunung sudah beralih fungsi dari alokasi menjadi perumahan. Nah, itu yang patut dicurigai. Nantinya anak cucu kita tidak menikmati oksigen yang baik seperti di Indonesia. Tapi gini, ada yang lebih parah daripada penggundulan gunung gitu. Kalau di Indonesia gunungnya hilang, Pak. Oh iya betul. Gunungnya hilang, Pak. Bukan hanya sebentar gundulan tapi gunungnya hilang. Jadi Gunungnya juga hilang. digali, diambilin tanahnya dan jadilah Sumarekon. Goblok. Tar lu ada yang ngetop pintu orang Sumarekon. Lu Jadilah Podomoro lain. pada marah. Aduh, ampun. Iya. Kita kan di Kabupaten Bandung terlalu banyak permasalahan. Iya. Gunung-gunung digunduli, kekeringan dan sebagainya. Sebetulnya permasalahannya cuma jelas. Karena ada bantuan di atas, otomatis permasalahan di bawah tidak akan selesai. Bantuan gimana nih? Bantuan dari pemerintah pusat. Itu Terhadap? terhadap yang di bawah. Sebetulnya ketika memang oknum-oknum, ya mohon maaf, para pejabat bisa melakukan tugasnya dengan baik tanpa mengkat dana-dana tersebut, permasalahan tanah pergeseran tanah, pengunduran tanah dengan perizinan yang dipersulit sedemikian rupa, permasalahan banjir yang setiap tahunnya terjadi di Bandung Selatan. Iya. Di depan rumah saya juga banjir, Pak. Ini, Pak. Kalau hujan gede banjir. Ya makanya itu sebetulnya ya udah tinggal drainasenya dibenerin lagi, diperluas, diperlebar, ya selesai sebetulnya. Tetapi permasalahannya juga yaitu karena setiap tahunnya harus ada banjir, otomatis bantuan dari atas turun. Itulah menjadi persoalan ataupun perlu kita sadari sebagai anak-anak muda, cari tahulah yang lebih baik, lebih banyak. Dan dari situ kita advokasi itu. Berarti sebenarnya yang nggak memiliki cinta tuh anak mudanya atau pejabatnya gitu. Kalau pejabatnya cinta kepada masyarakat juga kayaknya nggak akan membiarkan oknum-oknum berkeliaran mungkin. Mereka juga cinta Cinta uang. Cinta uang, anjing. Iya bener. Anak mudanya cinta ya mereka juga cinta uang lah. Iya. Anak mudanya juga sama. Nyari cuan. Nyari cuan. Jadi aja. Karena kita kan ngopi ngerokok pakai uang. Jadi ya memang kesadaran dan juga amanat daripada untuk menjaga lingkungan, untuk tidak korupsi itu sebetulnya sulit.
sulit. Enggak, mereka sadar harusnya Sadar. nggak boleh korupsi. Itu kan tidak Perlindungan menyalahi harus kebenaran dijaga. hakiki ya. Tetapi ya karena mereka bego, menyalahartikan cinta. Jadi cinta itu disalahartikan. Jadi gimana nih salah artinya? Yang seharusnya cinta itu digunakan sedemikian rupa pada hal-hal kebaikan, mereka digunakan sebagai hal-hal yang buruk. Contoh, harusnya dana ataupun penggundulan tanah, penggalian tanah itu dihentikan karena sebagai cintanya terhadap alam. Tetapi berhubung mereka dibutakan oleh yang namanya cinta terhadap uang, jalannya salah kayak gitu. Cinta terhadap uang. Jadi salah gitu. Salah. Emang jadi sebenarnya kita tuh nggak boleh cinta sama uang. Atau gimana? Cinta sama uang itu boleh sah-sah saja. Sah-sah saja. Karena kita juga kan menjadi kaya ada suatu keharusan. Mm-mm. Karena menolong banyak orang kalau nggak punya uang kan Nggak sama bisa. aja nggak bisa. Susah. Iya gitu. Jadi tapi harus dengan cara-cara yang benar. Iya. Untuk Mencarinya. mendapatkan uangnya. Iya, dengan halal lah. Jangan sampai merugikan orang banyak. Seperti itu, Bung. Menolong orang dengan merugikan orang. Iya, kan tolol itu. Itu jadi itu pentingnya cinta tuh. Betul. Kalau nggak ada cinta ya rusaklah Betul, dunia. Oke, mungkin sekian acara bincang-bincang podcast kita pada episode kali ini yang membahas tentang cinta dan kedaerahan. Saya Hasbi undur diri. Saya Fikri undur diri dan pamit mau tidur. Udah malam ini Pak, udah subuh. Udah. Bye bye. See you.